barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngeliwat. Iya. Budgetnya 1 juta itu, Pak. Ya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, yaitu orang yang sudah mendaftar haji, tapi baru 2 tahun tabungannya ditarik, begitu Pak ya? Ya, ditarik, tidak dipakai umroh, juga tidak haji. Bagaimana? Dilihat dulu. Kalau seandainya ditariknya itu karena sebuah kebutuhan yang mendesak. Misalkan karena sakit, butuh biaya rumah sakit, tidak ada uang kecuali uang tersebut, maka boleh Pak, tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak mendesak, cuman sekedar tarik ya, saya nggak punya duit ini, tarik tabungan haji, itu tidak boleh ya. Karena yang namanya wasilah itu hukumnya hukum sebuah maksud. Lil wasail hukmul maqasid. Kata Syekh Izzuddin, hukum wasilah adalah hukum tujuan. Tujuan kita haji. Haji hukumnya wajib atau tidak? Wajib bagi orang mampu. Dan semua wasilah yang bisa mengantarkan kepada haji, maka itu pun menjadi wajib. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dilihat dulu keadaannya berarti ya. Kemudian yang kedua tadi masalah ngeliwat. Ya, jadi calon lurah ini tidak memberikan amplop satu-satu, ya, tapi ngajak ngeliwat bareng. Itu biasanya Pak budgetnya 1 juta itu. Saya tahu karena saya ngobrol sama warga. Ada juga, Ustadz kita nggak dikasih duit tapi ngeliwat bareng, gimana tuh? Saya bilang haram hukumnya. Apapun pemberian yang diberikan oleh calon pejabat haram untuk diterima, baik amplop kepada masing-masing orang atau acara ngeliwat bareng. Ya, pemberian jilbab, kalau ibu-ibu itu biasanya begitu, ibu-ibu pemberian jilbab, pemberian sembako dan lain sebagainya haram karena terindikasi sebagai praktek sogok menyogok, suap menyuap. Pasti Pak, ya itu disyaratkan. Nih saya kasih liwat, nanti pilih saya. Pasti begitu. Ada udang di balik piring, enak itu Pak. Ya. Nah, jadi semua pemberian yang diberikan oleh calon pejabat dalam bentuk apapun haram diterima karena terindikasi suap. Ya. Nah, kalau seandainya si pejabat itu memberikannya setelah dia menjadi seorang pemimpin, maka boleh. Itu namanya janji politik, syukuran. Kalau saya terpilih jadi kepala desa, pokoknya masjid ini karpetnya baru, AC-nya dingin. Itu janji politik ya. Itu janji politik, bukan riswah, bukan praktek suap menyuap ya. Karena pernah kejadian begini Pak, ada satu warga diberikan sesuatu oleh calon lurah tapi warganya nolak. Warganya bilang nanti aja Pak Lurah, kita pilih Pak Lurah, kita ikhtiarkan, usahakan nanti kalau sudah terpilih baru Pak Lurah berikan sesuatu pada kita. Pas kepilih Pak, kata lurahnya lah udah nggak berlaku. Nggak ngasih apa-apa sama warga. Artinya apa? Ini semakin mengindikasikan bahwa pemberian-pemberian sebelum pemilihan kepala desa itu adalah pemberian-pemberian yang ada maksudnya begitu, sehingga itu diharamkan oleh syariat. Itu bisa merusak persaudaraan, ekosistem dan lain sebagainya. Ini Pak, kalau Bapak lihat ya ke kampung-kampung Pak, saya yakin kalau yang di satu tempat yang SDM-nya tinggi itu nggak ngaruh Pak. Karena orang-orang yang SDM-nya tinggi, apalagi yang udah berkecukupan, itu nggak mempan. Pakai money politik itu nggak mempan.
Riswah dikasih amplop ya cuma cepet. Saya juga punya. Cuma 200, sejuta saya punya, 5 juta saya punya. Yang SDM-nya menengah ke atas dan ekonominya menengah ke atas itu biasanya eh, tidak rentan dengan money politik, Pak. Tapi di warga-warga yang SDM-nya menengah ke bawah, mohon maaf Pak ya, yang bukan cuma SDM-nya, masalah finansial ke bawah, pendidikan ya SDM-nya lah ke bawah. Seperti misalkan di sebagian daerah kita di Cikarang, atau yang paling parah itu di pojok-pojok utara, Pak. Itu kan biasanya SDM-nya menengah ke bawah tuh, pojok-pojok utara itu. Kayak di Bekasi Utara sebelah sono, Kampung Kelapa namanya dan lain sebagainya. Itu Pak, adik kakak saja bisa bermusuhan karena berbeda pilihan. Sudah bikin pos masing-masing, geng masing-masing, bahkan pengajian masing-masing. Pengajian masing-masing Pak. Ini pengajian calon ini syukuran, setiap malam baca Yasin. Ya sudah, kelompok-kelompok dia saja tuh baca Yasin, kumpulan, makan-makan Pak. Oh, kedoknya agama, topengnya agama, tapi disitulah identitas permusuhan, konflik dan lain sebagainya. Di kampung-kampung itu sekarang seperti itu Pak. Kenapa demikian? Karena itu tadi money politik dan lain sebagainya, ya. Karena SDM rendah. Jadi orang-orang SDM rendah itu paling empuk untuk di bom atom dan dilakukan serangan-serangan fajar, Pak. Karena orang SDM rendah itu, mohon maaf ya, saya mengatakan seperti ini kayaknya jahat banget sih. Ya cuman ini fakta Pak. Kita mau pakai bahasa apa kalau nggak pakai bahasa ini? Ada bahasa yang lebih kejam lagi. Saya nggak mau kita bilang SDM rendah saja. Orang SDM rendah paling mikir dapat 100, alhamdulillah lumayan nih buat makan. Paling sehari 2 hari selesai, betul ya? Tapi orang yang SDM-nya tinggi berpikir Pak, ini kalau sistem demokrasi seperti ini hancur pemerintahan. Nanti bagaimana dengan nasib anak kita? Kalau pemerintahan hancur Pak, ya nggak ada keberkahan. Kerja sulit, anak kita mau kerja sulit. Kesehatan mahal, pendidikan mahal, dampaknya luar biasa. Maka orang SDM menengah ke atas itu akan berpikir panjang sesuai dengan hadis Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ciri-ciri orang cerdas adalah orang yang pikirannya panjang. Makanya nggak bisa dikasih uang-uang sogokan begitu, ya. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Jadi kalau di satu kawasan yang SDM-nya sumber daya manusianya menengah ke atas itu aman lah. Cuman yang SDM-nya ke bawah, Bapak lihat deh nanti. Masya Allah, karena saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang SDM-nya ya variatif sih sebetulnya, ada menengah ke atas, ada menengah ke bawah. Tapi yang menengah ke bawah banyak, makanya saya tahu konflik problematika masyarakat itu, ya, permusuhan. Ini antara satu aktivis, satu apa? Bukan aktivis apa? Pendukung tim sukses itu sudah saling menyerang, Pak. Misalkan nih ada calonnya perempuan, jangan milih perempuan, kata Nabi perempuan itu nggak boleh jadi pemimpin. Ada yang jangan pilih dia, nggak pernah sholat ke masjid. Wah, itu udah kacau Pak, udah kacau ya, udah saling serang, Masya Allah. Makanya ya seperti itu Pak. Ini jadi konflik sumber permusuhan ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu haram ya, haram apapun pemberiannya, ngeliwat termasuk haram. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepuk.
mengganggu konsentrasi. Nah, hal seperti itu seperti apa sih? Ya, jadi syarat bermakmum adalah bermakmum kepada orang yang tidak sedang menjadi makmum. Ya, misalkan ada orang yang sholatnya sendiri, maka orang yang ingin ikut sholat boleh bermakmum kepada orang yang sedang sholatnya sendiri, atau bermakmum kepada mantan makmum. Tahu mantan makmum, Pak? Jadi awalnya dia ikut jamaah, imamnya sudah salam, kemudian dia melanjutkan sholat sendiri. Nah, orang yang melanjutkan sholat sendiri bisa dijadikan imam. Kita baru masuk, mau sholat jamaah, tinggal orang ini yang sholat. Akhirnya kita bermakmum kepada orang tersebut, boleh. Jadi syarat makmum adalah bermakmum kepada orang yang tidak sedang menjadi makmum. Nah, yang ditanyakan bagaimana caranya? Apakah harus ditepok dan lain sebagainya? Caranya itu kondisional, Pak. Kalau seandainya orang tersebut tahu kita bermakmum kepadanya tanpa kita menepuk, maka nggak usah ditepuk. Ya, misalkan kita langsung berdiri di pinggir dia, otomatis kalau berdiri di pinggir, cuman syaratnya satu langkah ke belakang, Pak ya. Bukan sejajar, tapi satu langkah ke belakang. Nah, otomatis jarak yang hanya satu langkah ke belakang, si orang tersebut tahu kalau ada orang yang menjadi makmumnya. Jadi tidak usah ditepuk kalau cuman satu langkah ke belakang. Nah, kalau seandainya seseorang itu tidak tahu dijadikan imam kecuali ditepuk, maka sunnah tepuk. Misalkan kita yang jadi makmumnya itu 2-3 orang yang ada jauh di belakang dia. Kalau tadi kan cuma satu langkah di belakang, di pinggir, itu biasanya tahu. Tapi yang menjadi makmum di belakang karena jumlahnya 2-3 orang, itu biasanya tidak tahu kalau ada orang yang menjadi makmum. Maka saat itu diberitahu. Dengan cara apa? Bisa dengan cara-cara yang lain, tapi yang paling efektif disentuh, Pak. Disentuh ya, bukan nepuk sebetulnya. Karena saya pernah kaget loh, Pak. Saya pernah kaget lagi sholat, sedang memejamkan mata, kan nggak makruh sholat memejamkan mata, apalagi sambil menghayati bacaan sholat. Tiba-tiba ada yang nepuk, dan nepuknya cukup keras loh, Pak. Kata saya, wah ini kayaknya calon kopdes ini ya. Oh, tahu Pak, Koperasi Merah Putih, Pak. Ya, itu nepuknya cukup keras dan saya kaget. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Jadi kalau sekira-kira orang tersebut tidak tahu akan dijadikan imam, maka ditepuk, Pak ya. Bukan tepuk sebetulnya, sentuh saja. Sentuh pundaknya gini aja. Tuh, yang penting dia kerasa. Itu yang nepuk saya itu, Pak, bukan begini, tapi begini. Kaget saya. Ya, itu bukan ditepuk tapi disentuh, memberi isyarat kepada orang tersebut bahwa kita ingin bermakmum kepadanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait orang yang bacaan sholat. Nah, pertama yang namanya bacaan sholat itu ada jahr, ada sir. Jahr itu dikeraskan, sir itu lirih. Nah, jahr itu hanya disunahkan bagi imam saja. Itu pun di sholat-sholat malam dan hanya rakaat pertama dan kedua. Ya. Adapun makmum, sunnahnya itu sir, lirih. Bagaimana batasannya? Kata para ulama, bi an yusmi'a nafsahu. Sekira-kira dia bisa memperdengarkan suaranya ke telinganya. Ya. Jadi jangan keras-keras, jangan sampai terdengar ke orang yang sebelahnya. Atau boleh terdengar tapi jangan sampai mengganggu, ya. Artinya apa? Suaranya itu benar-benar lirih dan hanya dia yang mendengarnya. Volumenya seperti itu, Pak. Jangan dikecilin lagi. Karena kalau dikecilin itu nggak keluar suara. Sementara yang namanya al-qiraah itu kalam. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufid bil wadi. Yang namanya kalam dalam ilmu bahasa adalah al-lafzu al-mustamil ala ba'dil huruf, as-saut al-mustamil ala ba'dil huruf hijaiyah. Harus ada suaranya. Gak boleh cuman komat kamit saja. Tapi gak ada suaranya. Harus ada suaranya yang lirih, minimal terdengar oleh dirinya sendiri dan tidak mengganggu orang di sekitarnya, ya. Artinya apa? Artinya kita harus pandai mengontrol volume suara kita.
Jangan sampai terlalu besar dan jangan sampai terlalu kecil sehingga tidak mengeluarkan suara. Batasan idealnya seperti itu, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin maksudnya kalau sedang sholat sunnah ya seperti kayak imam ada yang Oh, lagi sholat sunnah. Ya. Jadi syarat menjadi syarat sholat berjamaah itu tidak mesti sholatnya sama, Pak. Ya, tidak mesti imamnya sholat fardu, makmumnya fardu. Tidak mesti imamnya zuhur, makmumnya zuhur, nggak mesti. Ya. Jadi yang penting antara makmum dan imam memiliki gerakan yang sama, memiliki aturan sholat yang sama. Walaupun sholatnya beda, misalkan imam sholat sunnah, makmum sholat fardu, boleh. Imamnya sholat zuhur, imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur. Imamnya sholat adaan, makmumnya kodoan, boleh. Selama aturan gerakannya, aturan sholatnya sama. Nah, kalau aturan sholatnya beda, itu gak boleh. Imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur, nggak boleh, Pak. Karena sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak boleh. Makmumnya sholat biasa 4 rakaat. Imamnya sholat biasa zuhur 4 rakaat. Makmumnya sholat zuhur qashar 2 rakaat, nggak boleh. Karena apa? Kalau imamnya sholat 4 rakaat, makmumnya 2 rakaat, itu makmum bingung. Waduh, imam naik. Saya sholat 2 rakaat dan selesai, ini gimana ceritanya? Gak boleh. Imamnya sholat isya 4 rakaat, makmumnya sholat maghrib 3 rakaat, gak boleh. Nah, jadi yang penting aturan sholatnya, gerakan-gerakannya itu sama, ya. Sama dalam artian tadi, kalau ada rukunya ada ruku, kalau ada sujudnya ada sujud. Kalau misalkan beda, makmumnya sholat biasa, imamnya sholat jenazah, itu tidak sah sholat berjamaahnya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, bagaimana terkait dengan kasyaf? Apakah bisa dipelajari atau tidak? Jawabannya bisa, Pak. Ya, bagaimana caranya? Caranya itu di luar makan halal, ya, di luar makan halal. Di luar di luar dia bertakwa kepada Allah. Caranya itu adalah dengan cara membersihkan hati, ya. Jadi Pak, indera manusia biasa itu ada 5, ya. Tapi manusia itu punya indera-indera berikutnya. Indera ke-6 ada, indera ke-7 ada, indera berugman ada, indera jegel juga ada. Ya, ada indera-indera berikutnya. Cuman masalahnya kita bisa membuka enggak? Nah, cara membuka indera ke-6 itu namanya firasat. Ya, yaitu dengan cara memerangi nafsu kita. Jadi kalau kita bisa memerangi keinginan-keinginan nafsu, membersihkan hati, membersihkan jiwa, maka nanti batin kita itu bersih dan firasat kita itu muncul. Maka hiduplah indera ke-6 kita yang dinamakan firasat. Ini sesuai dengan hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara bi nurillah. Berhati-hatilah terhadap firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Pertanyaannya bagaimana cara menimbulkannya? Imam Haddad mengatakan, latihannya, riyadhahnya adalah dengan cara ikhlas selama 40 hari. Jadi ini Bapak bisa latihan, ya. Jadi selama 40 hari Bapak berusaha ikhlas. Apapun yang menimpa Bapak jangan protes kepada Allah, ya. Jadi harus bisa menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi, Pak. Ada yang ngatain, ada yang ngambil sesuatu dari Bapak, ya sudah, ya. Kita meyakini itu bagian takdir Allah, ikhlas, selesai. Ya. Barang siapa yang bisa melakukan itu selama 40 hari, maka nanti firasatnya akan menjadi firasat yang tajam. Cuman 2 minggu aja, Pak, ujiannya ada berat. Itu sesuatu yang paling Bapak tidak suka, Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian.
Bapak misalkan paling nggak suka dengan satu keadaan, maka Allah pasti pertemukan Bapak dengan keadaan itu, Pak. Berat itu. Ya ujiannya seperti itu ya, karena Bapak mau memunculkan indera berikutnya. Itu bisa dipelajari dan bisa dilatih. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.